Pertama-tama hutan Wonosadi hutan belantara. Lalu ada pelarian yang dari Trah Keraton Surakarta Mangkunegaran Hadiningrat, Selir Raja Brawijaya kelima namanya Roro Resmi dan membawa anak dua namanya Anggoloco dan Gading Mas. Waktu pertama di Gunung Kidul itu berdomisili di Ndaguran, namanya Dusun Genteng atau Ndaguran. Lalu karena di sebelah utara itu ada hutan yang menghijau, itu kepengen mencari perlindungan, berteduh di situ. Lalu jujuk di Kalindek. Di situ Mbah Roro Resmi itu berdomisili di Kalindek. Lalu anaknya Anggoloco dan Gading Mas itu kepengen mencari nafkah di hutan. Anggoloco mencari ubi di hutan belantara itu, lalu Gading Mas mencari alang-alang yang dimaksud untuk membantu nafkah orang tuanya nih Roro Resmi. Karena orang baru, istilahnya orang meneneko itu lalu berdomisili di situ. Lama kelamaan berhubung Roro Resmi dan Gading Mas Roro Resmi, Gading Mas dan Anggoloco itu berdomisili merasa jenak, itu terus mencari umbi-umbian yang di hutan. Dulunya bukan hutan Wonosadi, tapi belum ada namanya. Lama-kelamaan berdomisili berminggu-minggu nggak pulang, lalu hanya sekali sehari mengirim, terus 1 minggu sekali ngirim, lalu 40 sehari sekali ngirim, lama-kelamaan sampai setahun sekali ngirim. Ceritanya begini, lama-kelamaan Mbah Anggoloco dan ibunya Roro Resmi itu istilahnya weling, mbok toyung, kowe nek kesel ngirim ora usah tok ngirim sedina pisan, 8 dina pisan, 40 dina pisan, aku kiriman setahun pisan. Pendak putuku panen sawah. Itu Mbah Roro Resmi itu bilang pada tetangga waktu berdomisili itu, jarine anakku nek ngirim kon setahun pisan bae. Nah setelah itu di Wonosadi kan lama-kelamaan itu pada dikirim setahun sekali namanya Sadrana. Waktu itu Wonosadi belum ada namanya Wonosandi. Setelah Demang-Demang podo ngangsu kaweruh, di situ namanya terus Wonosandi. Mengapa disebut Wonosandi? Karena untuk ngumpet sampai musuh pun tidak bisa mencari. Nah, mengapa dicari musuh? Karena dulu itu kan kerajaan itu agama Hindu, terus ada agama Islam masuk Demak Bintoro itu. Kurang lebihnya abad ke-18 itu pada ngusir agamanya pada pinggir, lalu ya sampai di sini tuh lama-kelamaan karena banyak istilahnya penganut atau penderek yang kepengen ngangsu kaweruh Demang-Demang Sengawen. Dulu belum ada camat, Demang-Demang Sengawen itu pada ngangsu kaweruh di situ. Lama-kelamaan disebut Wonosadi. Jadi Wono alas, Sadi ono keluwihane. Demang-demang podo ngangsu kaweruh. Lama-kelamaan sampai pun sekarang Wonosadi itu masih disenggani pada masyarakat sekitarnya. Dulunya hanya Nduren dan Sidoarjo. Lalu lama-kelamaan Sambeji ngikut istilahnya membantu meremajakan atau meramekan kegiatan yang ditinggalkan oleh Anggoloco waktu weling setahun sekali untuk ngirim itu. Ya di situ ada tempat namanya Nginuman, jadi untuk makan dan minum, bukannya untuk nguri-uri demit atau setan kayu watu, namun bersama-sama makan dan minum di situ. Nah, lama-kelamaan kan simbah sudah muswa. Jadi nggak ada yang tahu bila simbah itu sedo di situ, nggak tahu. Muswanya kemana nggak tahu, hanya petilasan di situ pokoknya. Terus lama-kelamaan disebut namanya Muswa. Setelah Muswa di situ, Anggoloco itu terus tinggal weling. Pokoknya setahun pisan iku besok aku kiriman setahun pisan wae anak putuku biar makan minum neng ngenuman kene. Tuh. Lalu kelama-lamaan waktu sudah lama itu Keraton Surakarta, antrek-antrek Keraton Surakarta Mangkunegaran Hadiningrat itu melacak istilahnya ziarah itu tuh, napak tilas di mana tempatnya tinggalin Mbah Anggoloco dulu, tapi nama aslinya nggak tahu. Pokoknya tepatan di sini samarannya Anggoloco. Terus situ nanam kayu munggur jumlahnya 5 batang. Sekarang pun masih. Jadi kayu munggur itu kurang lebihnya sudah umur 500-an tahun.
Nah tinggal 4, sekarang yang 1 itu sudah napuk. Begitu ceritanya sepintas untuk sejarah Wonosadi. Ini kami atas nama pengelola Desa Wisata Beji, nama saya Selamat. Saya sudah mengelola desa wisata di Beji ini mulai tahun 2006. Awal mulanya bahwa Beji punya potensi. Yang pertama adalah desa Beji seluas 725 hektar 8.800 yang terdiri dari 14 padukuhan dan 47 RT, 14 RW dengan jumlah penduduk 4.600. Samping itu karena potensi yang dilihat di desa Beji banyak potensi-potensi sehingga telah disepakati oleh warga masyarakat Beji bahwa untuk dijadikan menjadi desa wisata. Awal mulanya kita punya potensi Wonosadi, punya potensi kesenian tradisional yang sangat dikenal yaitu dengan rinding bumbung, becok lesung, reog dan lain sebagainya. Juga adanya industri rumah tangga, itu kerajinan oleh masyarakat. Sehingga paket-paket wisata yang ada di dalamnya, terutama menjadi ikon utama adalah hutan Wonosadi. Adapun pendukungnya adalah ada kesenian tradisional rinding bumbung, ada gejok lesung, ada reog, juga ada makanan olahan dari warga masyarakat Desa Beji, juga adanya industri rumah tangga seperti kerajinan dan potensi pertanian yang ada. Nah itu semuanya kita kemas di dalam paket desa wisata. Mengingat Wonosadi sudah sangat bermanfaat pada masyarakat. Setelah Wonosadi hijau itu berdampak dengan adanya sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sarana MCK maupun untuk sarana pertanian. Akhirnya di Wonosadi juga banyak keajaiban-keajaiban yang ada di tengah hutan Wonosadi, karena di situ banyak tanaman yang ada yang bisa untuk obat, juga banyak satwa yang ada dan ada sumber air yang konon oleh masyarakat diyakini air itu memang tidak mengandung kapur. Juga air itu oleh masyarakat ada yang meyakini kalau dia untuk mandi dan lain sebagainya bisa menjadikan awet muda dan sebagainya. Seperti itulah akhirnya kita masukkan dalam paket wisata Desa Beji. Itu yang menjadi harapan masyarakat. Tujuannya apa? Wonosadi itu bisa bermanfaat pada masyarakat tapi tidak merusak habitat hutannya, baik itu flora dan faunanya, tapi kita bagaimana bisa memanfaatkan hutan ini bisa bermanfaat pada masyarakat. Maka kita kemas dalam desa wisata. Karena dengan adanya wisata, dia nanti akan mendatangkan wisatawan-wisatawan dan baik dari mancanegara maupun wisatawan domestik, sehingga disitulah akan ada kontribusi yang masuk di Desa Beji ini, sehingga hasil itu bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Desa Beji. Yang menjadi tujuannya. Di samping itu juga kita tetap melestarikan hutan Wonosadi itu sendiri, karena hutan Wonosadi yang sudah banyak bermanfaat pada masyarakat. Dengan adanya paket wisata, maka hutan itu tetap akan lestari, karena banyak diyakini oleh warga masyarakat bahwa hutan Wonosadi sangat bermanfaat sekali. Di samping air juga untuk pencemaran udara, jika polusi udara bisa tertahan oleh hutan Wonosadi itu sendiri, sehingga udara yang kita serap akan menjadi bersih bagus. Itu juga menjadi dampak yang sangat menguntungkan. Juga di adanya hutan Wonosadi pun juga berdampak dengan adanya hutan rakyat. Hutan rakyat yang ada di sekitar hutan Wonosadi, yang hutan Wonosadi seluas 25 hektar bisa berdampak pada hutan rakyat yang dikembang oleh warga masyarakat. Rakyat Beji itu seluas kurang lebih 200 hektar, sehingga itu juga
kita bisa memetik manfaat dampak dari hutan Wonosati sendiri, sehingga kita dapat memanfaatkan hasil hutan dengan tidak merusak habitat hutan Wonosati itu sendiri. Itu yang menjadi komitmen kami bersama warga Beji, tetap untuk mengembangkan desa wisata. Maka dari itu kami mengharap baik itu kepada masyarakat yang baik itu dari fakultas maupun dari perguruan tinggi bisa nanti untuk mengadakan penelitian-penelitian di Wonosati ini, karena di sini banyak memang masih banyak tanaman-tanaman yang belum bisa diidentifikasi. Masih banyak tanaman yang belum diidentifikasi, termasuk juga penamaan dengan nama latinnya. Itu yang sedikit sekilas kami dapat sampaikan, kurang lebihnya.